Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillah hijmain amma ba'du. Selamat sore pendengar radio Osela FM dimanapun Anda berada, dan selamat sore juga sahabat Facebook di sore hari ini yang mungkin baru pulang beraktivitas ataupun yang lagi santai menunggu saatnya berbuka puasa. Baiklah, kembali lagi di acara kita hari ini, yaitu Penyuluh Menyapa Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Tepatnya di hari ini, hari Sabtu 1 Mei 2021, yang bertepatan di hari ke-19 kita menjalankan ibadah puasanya hari ini. Baiklah, tak lupa juga tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu 5M ya. Baik, di sini perkenalkan bersama saya, nama lengkap Titin Suryani, status sudah menikah, alamat Talang Belidang, Desa Pelangki. Pekerjaan saya penyuluh agama Islam Kecamatan Muara II sekaligus mengajar di TK Darussalam Muara II. Baiklah, sudah hadir bersama kita di sini Ustazah Supriyati dari Penyuluh Kecamatan Muara II. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat. Masih semangat Ustazah ya. Baiklah Ustazah, silakan memperkenalkan diri. Baiklah para pendengar radio Osela dan pemirsa FB Penyuluh Agama Islam dimanapun berada, perkenalkan nama lengkap saya adalah Supriyati, status menikah dengan 3 anak, alamat di Kampung Tanding, tepatnya belakang lorong Bank Mandiri, Pasar Muara II. Pekerjaan selain jadi penyuluh agama Islam, di rumah buka bimbel. Nah, jadi itu saya rasa cukup Ustazah. Iya. Baiklah, kita hari ini akan berbincang-bincang materi kita tentang tujuan berpuasa. Baiklah Ustazah, langsung saja saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehatnya sehingga pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih bisa menyambung tali silaturahmi dalam acara bincang bersama penyuluh agama Islam di Muara II. Baiklah para pendengar radio Osela dimanapun berada dan pemirsa FB Penyuluh Agama Islam Muara II, pada kesempatan sore hari ini Ustazah ya, saya kembali berbagi materi masih tentang sekitar puasa ya. Untuk sore hari ini adalah tujuan berpuasa dalam pandangan Islam ya. Jadi apa saja tujuan berpuasa dalam pandangan Islam ya Ustazah ya? Iya, apa saja tujuan berpuasa dalam pandangan Islam Ya. Ustazah ya? Yang pertama adalah supaya kita pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki ya Ustazah ya. Jadi intinya seperti ini Ustazah. Puasa itu kan hikmahnya banyak dan tujuannya juga banyak. Salah satunya tadi kalau kita berpuasa dengan merasakan, mungkin kita jarang yang namanya menahan lapar ya. Karena ibaratnya ya sangat bersyukur sebenarnya kan, kalau kita ini di rumah mau makan nasi mau berapa kali insya Allah tersedia. Benar ya Ustazah? Sedangkan kalau kita bayangkan saja ya, walaupun mungkin Ustazah belum pernah mengalaminya ya, yang namanya sering menahan rasa lapar karena di rumah mungkin tidak ada nasi atau beras ya. Jadi dengan adanya berpuasa, salah satu tujuannya tadi adalah
meningkatkan rasa syukur dengan apa yang kita miliki, karena kita sudah merasakan, oh ternyata puasa seperti ini rasanya, nahan lapar, haus, sedangkan kita menunduk ke bawah, mungkin orang-orang di bawah kita ya, ibaratnya dia makan dengan nasi, dengan garam, dengan kerupuk atau mungkin sambal calo kasarnya ya, sudah sangat bersyukur. Sedangkan kita mungkin makan dengan lauk, bagi mereka sangat wah, bagi kita biasa, kadang terbuang-buang ya Ustazah ya. Mubazir. Iya, mubazir. Jadi harusnya hikmah apa tujuan dari berpuasa tadi adalah meningkatkan rasa syukur. Jadi karena sudah merasakan, oh apa yang orang di bawah kita atau orang tidak mampu, katakanlah sangat miskin ya, mungkin ternyata rasanya lapar seperti ini. Jadi bersyukurlah kita ya. Jadi tentunya meningkatkan rasa syukur di dalam diri kita. Iya, benar. Jadi dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, yang keduanya adalah untuk meningkatkan pengendalian diri kita. Kalau puasa nih kan kita tahu ada apa yang membatalkan pahala berpuasa, yang membatalkan puasa ada, dan yang menghilangkan pahala puasa itu ada ya. Salah satunya adalah dengan marah, terus berbuat yang buruk ya. Nah, berkata kasar atau kotor ya. Nah, itu jadi dengan adanya berpuasa kita belajar meningkatkan pengendalian diri kita. Yaitu tadi dengan tidak berkata kasar, tidak marah-marah. Mungkin kalau kita di rumah ngadepi anak biasa ya dikit-dikit marah, emosi. Ya, kalau tidak puasa lihat tingkah anak sebentar saja sudah mau teriak-teriak kan. Tapi dengan adanya berpuasa kita langsung sadar, oh ini posisi puasa. Jadinya kita mau marah, mau teriak-teriak, mau berkata kasar, berpikir juga ya. Iya, jadi di nomor 2 itu adalah tadi pengendalian diri ya Ustaznya. Dan yang ketiga adalah kita bisa dengan berpuasa untuk mempersiapkan kelak kita di hari akhirat meraih surganya Allah. Jadi kita ketahui pintu surga itu ada 8 Bunda Ustazah ya. Salah satu pintu surga dari ke-8 itu adalah khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan nama pintu surganya. Dengan berpuasa harapan kita adalah mendapatkan surga ya. Nah, yang keempat adalah membentuk akhlak yang paling mulia. Nah, jadi kalau kita berpuasa tadi di poin kedua adalah meningkatkan pengendalian diri ya. Jadi ini masih berhubungan berkaitan dengan membentuk akhlak yang mulia. Kalau kita sudah mengendalikan diri, berusaha tidak marah, berkata kasar ya, berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa ya. Jadi di poin keempat adalah meningkatkan akhlak mulia tadi. Salah satunya adalah kita menahan hawa nafsu. Dengan cara apa? Kita jaga amanah, berkata jujur, tidak bohong, meskipun bohong hanya dalam bercanda. Kadang-kadang kita kan anggapnya cuma bercanda, walaupun dalam bercanda sebenarnya tidak boleh ya. Ya, jadi menjaga atau memperbaiki akhlak menjadi mulia, yaitu menahan hawa nafsunya tadi ya, menjaga amanah yang dipercaya, terus meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Kalau kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kita berbagi. Tidak harus dengan bantuan atau sumbangan mungkin yang kata orang besar ya. Kalau kita tidak mampu, ya apa yang kita punya keseharian, berbagi dengan tetangga. Berbagi takjil. Mungkin kita masak sayur lebih Ustazah ya.
kira-kira lah kita kan bisa menakar. Kalau kita makan satu keluarga, tidak mungkin habis. Kalau kira-kira masih ada sisa, kita bagi dengan tetangga, walaupun mungkin sedikit ya. Kalau tidak bisa rata, kita kasih ke tetangga paling terdekat. Atau mungkin dengan tetangga yang paling sering suka berbagi dengan kita ya. Paling tidak seperti itulah istilahnya, meningkatkan kepedulian sosialnya tadi ya. Berbagi tidak harus dengan hal-hal yang besar, dengan hal yang kecil pun ya. Terus puasa itu berperan penting dalam mewujudkan ketakwaan ya. Dari membentuk akhlak mulia ini, karena dengan adanya akhlak mulia, perannya dalam berpuasa adalah meningkatkan ketakwaannya. Dan yang kelima adalah untuk mendapatkan pahala. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki ya, Ustazah ya, kita beramal itu harus ikhlas, tapi kadang-kadang pemahaman orang ikhlas itu tidak boleh mengharapkan sesuatu apapun kecuali sebenarnya kecuali kepada Allah ya. Jadi memang benar kalau kita sudah ikhlas jangan mengharapkan balasan apapun selain kepada Allah. Tapi kalau kepada Allah justru kita harus minta sebanyak-banyaknya, termasuk balasan pahala. Jadi aku rajin puasa, rajin ibadah, salat 5 waktu mungkin sudah. Kita tambah tahajud, sunnah qobliyah, ba'diyah, tambah lagi duha. Karena apa? Supaya aku dapat pahala banyak dari Allah ya. Karena kata Allah ya, setiap Bani Adam itu kalau melakukan kebaikan Ustazah ya, dapat balasan dari 10 kali sampai 700 kali lipat kebaikan, kecuali puasa. Karena puasa itu urusannya langsung ke Allah ya. Ini Ustaz, kalau ibadah sholat itu untuk siapa sih? Untuk diri sendiri kan? Ya, kalau sholat itu kita mau sholat mau tidak Allah tidak peduli kan, karena yang butuh Allah kan kita. Tapi kalau puasa itu untuk Allah Ustazah ya, memang kita berpuasa ya, tapi itu inilah bayangannya, Ustazah di sini ngaku puasa padahal di rumah tidak ya. Karena itu tadi diomongkan puasa adalah urusanku itu dalam kurung adalah Allah ya. Ya, karena apa? Kita bisa membohongi orang. Nah, saya puasa padahal di rumah tidak. Yang tahu cuma Allah sama Ustazah. Ya, diri kita sendiri. Makanya dianggap Allah bahwa kalau puasa itu urusanku dengan hambaku. Jadi untuk mendapatkan pahala tadi kecuali pahala puasa. Jadi kebaikan selain kebaikan puasa ya, dibalas Allah tadi adalah 10 kali sampai 700 kali lipat kebaikannya, kecuali puasa. Kalau puasa itu urusanku dan aku langsung memberikan pahalanya. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, yang keenam adalah tujuan dari berpuasa menjauhkan kita dari siksa api neraka Ustazah ya. Jadi diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa seorang yang berpuasa itu akan Allah hindarkan dari api neraka selama 70 musim. Bayangkanlah Ustazah, 70 musim. Kita satu musim minimal 6 bulan ya Ustazah ya. Musim kemarau, musim hujan 6 bulan. Ini sebanyak 70 musim. Alangkah banyaknya ya. Berarti saking murahnya, saking sayangnya Allah ya, akan balasan orang yang berpuasa. Jadi keenam tadi adalah menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Dan yang ketujuh adalah mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Ya, karena apa?
kata di sini dijelaskan di hadis riwayat Ahmad, puasa itu nanti di akhirat kelak katanya akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi, ya di sini, telah menghalangi hambamu dari makan dan minum serta syahwatnya di siang hari. Jadi izinkan aku memberi syafaat, itu kata puasa. Dan kata Al-Quran juga, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi hambamu dari tidur malam karena dia membaca Al-Quran atau mengkajinya. Jadi izinkanlah aku untuk memberikan syafaat, kata Al-Quran di hari di hari kiamat kage ya. Jadi berikan aku izin untuk memberikan syafaat baginya. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Jadi alangkah ini nikmatnya ya berpuasa ya, karena secara otomatis mungkin biasanya kita hari-hari biasa ustazah baca Quran cuma 2 lembar, 1 lembar ya sekali selesai sholat. Biasanya habis maghrib, subuh, kebiasaan saya kan ya paling banyak setengah juz. Nah, dengan adanya puasa karena kegiatan kita berkurang, ya jadi lebih banyak membaca Al-Quran. Jadi manfaatkan di sini supaya tujuan tadi tercapai, dapat syafaat dari puasa sama baca Al-Qurannya tadi ya Ustazah ya. Dan yang tak kalah penting Ustazah di sini adalah poin terakhir, biasanya dengan berpuasa itu kita bisa menjaga kesehatan tubuh ya. Benar sekali Ustazah ya. Ya, karena apa? Kalau para dokter kebanyakan, ini pengalaman saya sendiri Ustazah ya. Saya ini dari gadis sudah mengidam kelenjar getah bening. Alhamdulillah melahirkan ketiga anak saya bisa melahirkan dengan normal. Bahkan ada kawan saya selikoan itu bidan, mereka juga heran, bidan saya yang menangani saya melahirkan juga heran, kok bisa bertahan melahirkan dengan normal ya. Tapi karena itu tadi, dokter yang menangani saya waktu gadis itu berpesan, selain kita berobat, jaga pantangan, kalau bisa perbanyak puasa. Insya Allah walaupun dengan kondisi penyakit seperti itu, kekebalan tubuh akan meningkat. Dan saya pelajari dari internet juga, ternyata memang benar Ustazah, ya, tujuan atau hikmah dari berpuasa itu untuk penyakit kelenjar getah bening dan penyakit dalam lainnya seperti jantung dan kanker ya. Itu Masya Allah ya, subhanallah, sangat-sangat dahsyat, membantu penyembuhan secara alami dari dalam tanpa obat. Ya, dan kita juga harus yakin, berserah diri, serta usaha ya, dan tawakal ke Allah. Jadi kalau karena kelenjar getah bening itu pesan dokter tidak boleh stres dan terlalu capek Ustazah ya. Sedangkan mungkin Ustazah sudah tahu kegiatan saya seperti apa selain penyuluhan ya, karena dari pagi jam 8 sampai jam asar harus ngajar, setelah itu harus ngajar ngaji di TPA binaan saya ya. Jadi dari Senin sampai hari Sabtu, bahkan kadang-kadang Minggu, bayangkan ya, dari tujuan berpuasa tadi. Tapi karena kadang saya tidak hanya untuk Senin Kamis, karena kalau pas kumat Ustazah ya, pas kambo, dia benjolannya besar. Nah, saya pakai puasa, walaupun belum konsumsi obat, otomatis rasanya dia ngempes sendiri ya. Karena kan kelenjar getah bening itu membengkak ya. Pas terjadi pembengkakan itu akan terasa sakit, kita juga mudah lesu, mudah capek. Nah, tapi kalau pengalaman saya pribadi, saya bawa puasa sunnah. Kalau tidak ketemu hari Senin Kamis tadi, saya ikuti puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Alhamdulillah
mungkin kalau kata kawan-kawan fisik saya imut terus seperti ini, tapi alhamdulillah fisik tenaga alhamdulillah masih kuat. Karena itu tadi hikmah dari sering-sering berpuasa ya Ustazah ya. Ustazah, penyakit apa saja yang bisa diobati dengan berpuasa, Ustazah? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan Ustazah, ya, penyakit kelenjar getah bening sangat tertolong dengan adanya berpuasa, kanker jantung ya. Terus yang punya gula darah kadarnya tinggi. Kenapa? Dengan berpuasa, puasa ini akan mengontrol kadar gula darah kita dalam tubuh. Karena makan juga teratur, Ustazah ya. Kadar teratur, pencernaan juga ada jam istirahatnya, iya terkontrol. Terus di dalam tubuh itu metabolisme tubuh kita ini terdetoksifikasi, atau ibaratnya dalam tubuh ibarat kita mesin motor kita pakai terus, dia itu seperti mau kalau dibawa ke bengkel diservis lagi ya. Ya, seperti itulah tubuh. Nah, karena berpuasa di siang hari makanan dalam tubuh itu pencernaan paling lama bertahan berapa? 8 jam atau berapa jam. Sisanya kosong kan? Nah, pas kosong itu seperti ibarat kita di rumah Ustazah ya. Kalau kita di rumah nganggur, dak kate gawe, jingok gawean yang lain mungkin ada lipetan baju atau biasanya kaca ndak dibersihkan, kita mau bersihkan. Jadi bebersihlah, beringkas kan. Seperti itulah kondisi pencernaan dalam tubuh kita kalau kita puasa. Makanya kalau sudah di atas jam 12 biasanya perut terasa lapar ya. Tetapi semakin kita nikmati rasa lapar itu, sebenarnya cobalah Ustazah rasakan, perhatikan, karena saya pengalaman menikmati rasa lapar itu semakin dinikmati sebenarnya semakin nikmat. Ternyata pas posisi seperti itulah organ-organ pencernaan tubuh kita itu lagi mendetoksifikasi tubuh kita atau membersihkan. Ya. Iya, jadi ibaratnya posisi dalam lambung kita ini kosong nian, jadi dia lagi bersih-bersih. Selain detoksifikasi ya, meregenerasi sel-sel dalam tubuh ya. Jadi perlu diketahui sel-sel dalam tubuh kita itu setelah sekian hari lamanya dia itu akan mati berganti dengan yang baru ya. Terus yang paling tak kalah penting, pernah sebagian murid saya bertanya, katanya, Bunda, kenapa sih kalau setiap puasa bukannya turun badan, saya tambah gemuk? Nah, sebenarnya kalau secara medis, kata saya mengikuti ininya Dr. Zaidul Akbar ya, kalau puasa yang benar itu ya berat badan kita turun. Kalau berat badan kita nambah, bukan puasa namanya Ustazah, itu namanya balas dendam puasanya ya. Pas siang hari puasa, begitu berbuka apa yang terhidang masuk semua. Pas sahur kita juga masuk semua. Jadi makanya begitu bulan puasa bukannya berat badan turun, tapi berat badan naik. Ya, karena secara medis sebenarnya yang namanya berpuasa adalah bisa menurunkan berat badan kita atau mengontrolnya, bukan menambah. Kalau menambah tadi saya sampaikan adalah balas dendam. Jadi saya rasa mungkin itu saja Ustazah ya, cukup untuk pembahasan sore hari ini, tujuan dari berpuasa. Mungkin untuk para pendengar Radio Sela dan para pemirsa FB di penyuluh agama Islam Muara II dimanapun berada, kalau mungkin kurang jelas, kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh adminnya atau saya pribadi langsung ya lewat komentar tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Ustazah dengan penjelasannya tentang tujuan berpuasa. Semoga para pendengar Radio Osel FM dan sahabat Facebook semuanya bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kami selaku yang bertugas hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Selamat menanti berbuka puasa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.